Selamat datang di CMT, Cerita Mistis Teman. Oke, hal ini berawal dari sebuah kontrakan yang ada di Yogyakarta. Dewi gak bakal nyebutin di mana letak persisnya, itu gak bakal. Pokoknya ini adalah kontrakan yang ada di Yogyakarta. Oke, jadi ada temen Dewi, dia tuh cerita dia ngontrak sama dua temennya lagi. Jadi di dalam kontrakan tersebut itu terdiri dari 3 orang. Kita sebut saja namanya adalah A, B, dan juga C. Nah, mereka berdua, si B dan C, bukan temen Dewi, mereka itu sering banget yang namanya digangguin. Tapi ada momen juga dimana yang temen Dewi ini, dia juga digangguin. Oke, jadi mungkin kita omongin dulu dari letak kamarnya. Kontrakan itu kan terdiri dari kamar. Nah, kamarnya itu deket jalan. Jendela kamar selalu deket jalan kayak gitu. Dan mereka berdua, temen Dewi, itu tuh selalu digangguin yang namanya ketok jendela setiap malam. Oke. Nah, mereka berdua merasa ketakutan dong. Begitu juga temen Dewi juga merasa ketakutan kan kayak gitu. Nah, tapi dari situ mereka itu masih positive thinking. Karena apa? Karena oh ya udah sih, gak apa-apa, itu mah orang iseng aja. Karena kan jendelanya juga deket jalan kayak gitu. Jadi ya udah, mungkin orang lewat terus ngetok-ngetok pintu, ya udah sih iseng aja biasa. Tapi itu tuh berulang-ulang terus gitu loh. Setiap malam selalu ada yang ketok jendela, malam ada ketok jendela kayak gitu. Itu kan buat kayak risih, takut, dan yang lain-lain gitu kan. Oke. Terus ada momen dimana temen aku, dia itu punya pacar, ya kan. Pacarnya itu pernah nginep di kontrakan gitu, tapi di sofa, nggak di kontrakan, di sofanya kayak gitu. Dan dia lihat apa di dalam kontrakan tersebut? Dia lihat ada laki-laki rambut panjang. Bayangin, rambut panjang tapi dia laki-laki. Biasanya identiknya kalau misalnya kita ngomongin tentang yang tak kasat kayak gitu ya, kalau misalkan rambut panjang kayak gitu, siapa coba? Perempuan kan, tapi nih dia ngelihatnya laki-laki. Kayak bentukan mukanya itu beneran bentukan muka laki-laki. Nah, dari situ udah dong panik banget kayak gitu kan. Terus ada momen juga dimana temen Dewi ini, mereka itu ketindihan. Bayangin, ketindihan. Disclaimer dulu, ini mau diomongin dulu dari awal gitu ya. Oke, Yogyakarta terkenal sama orang yang ramah-ramah. Tapi di kontrakan tersebut kan ada tetangga. Tetangga tersebut tuh nggak pernah yang namanya nyapa-nyapa. Mereka tuh nggak pernah kayak nyapa-nyapa. Senyum pun enggak. Kalau misalnya mereka senyum gitu kayak Bu gitu, atau kayak Teh atau siapa gitu, mereka nggak senyum, kayak oh ya udah gitu. Mereka nggak ada balas apa-apa gitu kan. Nah, pas ketindihan tersebut, si raganya temennya Dewi itu, dia itu keluar. Mungkin kalau misalnya kata Teh Frisly, kalau misalkan raganya keluar dan juga jalan-jalan, kalau kayak gitu namanya astral projection, ya kan. Dewi nggak tahu kurang lebihnya kayak gimana. Pokoknya itu raganya keluar jalan-jalan menuju ke rumah tetangga yang tadi diceritain, tetangga yang diem-diem aja itu ya. Oke, pas di situ dia ngeliat ada anak gadis perempuan di dalam rumah. Kita nggak tahu itu anak gadis perempuannya siapa, tapi selama mereka ngontrak, mereka tuh nggak pernah ngeliat ada anak gadis keluar, nggak pernah. Atau ditunjukin gitu sama tetangganya, ini aku punya anak gadis loh ini, ayo kenalan. Itu enggak. Nah, temennya yang tadi ketindihan barusan ngeliat, ternyata di rumah tersebut ada sosok, bukan sosok, maksudnya ada orang gitu ya, anaknya perempuan kayak gitu. Nah, kita nggak tahu itu siapa perempuannya. Oke, selanjutnya setelah ketindihan tersebut udah tahu dong, maksudnya oh ternyata di rumah tersebut itu ada anak gadis gitu. Walaupun emang sampai sekarang maksudnya nggak pernah ditunjukin gitu loh sebenarnya ada anak gadis siapa gitu. Dan mereka juga bertanya-tanya, sebenarnya anak gadis ini siapa sih kayak gitu kan. Oke, nah pokoknya banyak banget kayak cerita-cerita. Tapi yang sering banget digangguin itu adalah si 2 orang ini. Temennya aku tuh kayak jarang kayak gitu ya. Pokoknya 2 orang ini kayak selalu diganggu, dan dia alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi ada momen dimana dia ikut keganggu juga. Nah, momennya itu pada saat dia lagi halangan. Oke, dia lagi halangan kan. Terus dia tuh nggak nyadar kayak
oh aku belum ganti nih. Ternyata pas dilihat, aduh udah jam 12, gimana nih, ganti enggak? Kalau misalkan nggak ganti kan masa nggak ganti kayak gitu kan. Oke, jam 12 dia ituin ganti sendirian. Oke, dia ganti kan, ganti pembalik dia, set. Pas sudah selesai ganti, dari situ hati dia, perasaan dia, semuanya nih, temen aku ini, dia itu bener-bener kayak udah ngerasa gak enak banget. Kayak aduh, rasa-rasanya gak enak, mau ada terjadi sesuatu hal apa nih gitu pada saat nanti dia tidur kayak gitu kan. Oke, pas tidur si temen aku itu, sebut aja si A, tidur, dia tuh madep tembok, set gitu. Pada saat balik badan, dia gak bisa. Balik badannya dia bener-bener gak bisa, kayak tek, pas mau balik badan dia gak bisa, kayak ketindihan dia ternyata. Ketindihan, kayak aduh ya Allah berat banget kayak gitu kan. Dia sampai baca-baca doa kan, baca-baca doa segala macam gitu. Ternyata pas dia lagi buka mata, dia ngeliat ada sosok rambut panjang di atas lagi nyekek temen Dewi. Bayangin, lagi nyekek. Dari situ dia kayak nggak bisa napas dong, mesti kayak ya Allah kenapa ini gitu. Dia baca-baca doa, baca-baca ini dan segala macam kayak gitu. Oke, terus dia tapi masih berpikir positif. Dia bilangnya apa coba? Dia masih bilang kayak gini, oh mungkin halusinasi aja kayak gitu. Yang bagian yang tadi yang aku lihat tadi itu kayak enggak kok, itu enggak ada. Dia bilang kayak gitu. Kan mungkin di medis, iya sih, maksudnya di medis ada yang namanya rep-repan itu, ketindihan itu kenapa. Nah dia itu mikirnya dari medis tersebut kayak gitu kan. Oke, nah dari kejadian tadi dia malam-malam nggak berani tidur sendiri. Dia telepon dong temennya, ayo dong sini gitu, atau enggak aku yang ke kamar kamu gitu. Dia bilang kayak gitu, aku mau tidur bareng gitu, aku nggak berani sendirian gitu. Nah alhasil mereka bertiga ini tidur barengan di satu kamar. Oke, udah tuh kan tidur barengan di satu kamar karena takut banget, kayak parah, bener-bener kayak ngeliat sosok dari atas terus dicekek kayak gitu. Nah setelah itu mereka bertiga akhirnya itu kan tidur bareng. Oke, di momen-momen berikutnya ada di mana kan ada 3 orang kan, si A, B, dan C. Nah satu orang temen Dewi itu dia itu cuti kuliah. Oke, cuti kuliah, otomatis kalau cuti kuliah dia nggak ada di kontrakan lagi dong kayak gitu. Oke, tersisalah di kontrakan tersebut 2 orang, temen aku sama si temennya temen aku tersebut. Nah oke, setelah itu ternyata temennya temen aku itu dia itu mau pindah juga. Udah cari-cari, udah kayak beberes-beres gitu, karena katanya sih masa kontraknya itu udah mau habis. Jadi oh ya udah, mungkin karena dia juga udah nggak betah dan risih karena saking banyak gangguan-gangguan di kontrakan tersebut kayak gitu ya. Oke, dia pindah nih, dia udah cari-cari kos yang lain-lain kayak gitu kan. Oke, pindah lagi dong ini, set, pindah, set. Oke, tersisalah di kontrakan tersebut 1 orang, yaitu temen Dewi doang. Kita sebut aja namanya si A kayak gitu. Karena kan yang satunya cuti, terus yang satunya lagi dia udah pindah karena masa kontraknya udah habis kayak gitu kan. Sisa 1 orang. Oke. Terus ada momen dimana temen Dewi itu tidur dan dia mimpi. Lagi-lagi ini adalah mimpi. Oke. Nah pada saat mimpi tersebut temen aku cerita, dia bilang gini. Nah, orang-orang yang ada di sekeliling kontrakan, kan di kontrakan itu kan pasti ada tetangga, ada orang-orang sekitar kayak gitu kan. Mereka itu ketok-ketok pintu kontrakan. Aduh sorry guys, salah nyebut merek. Oke, pokoknya dia itu ngetok-ngetok kontrakannya si A. Kita sebut aja si A kayak gitu. Ketok-ketok orang-orang sekitar tersebut, kayak oh ya udah ketok-ketok, dibuka dong sama si A ini. Dia bilang kayak gini, kayak halo Pak Bu, kenapa? Ada apa di sini? Mau apa gitu? Maksudnya ketok-ketok kontrakan. Oh nggak apa-apa gitu. Kami semua mau silaturahmi aja gitu. Oh ya udah, kalau misalnya mau silaturahmi, boleh silahkan masuk kayak gitu kan. Dia sampai bilang kayak gitu loh di mimpinya. Oke silahkan masuk. Nah pas sudah masuk, set. Tapi ada satu ibu-ibu, dia itu malahan masuk ke kamarnya temen Dewi. Misalkan si A gitu ya. Kamarnya si A, ngapain coba? Ngobrak-gabrik bajunya diacak-acakin, dikeluarin kayak gitu. Si A panik dong, dia bilang kayak gini, kayak Bu, kenapa? Kok kamar saya diginiin gitu? Kalau misalnya ibu mau silaturahmi aja, ya udah di luar aja sama orang yang lain gitu tuh. Duduk di sofa, jangan masuk ke kamar saya. Dia bilang kayak gitu kan. Misalnya kayak nggak sopan, ngobrak-ngabrik baju dan yang lain. Apa maksudnya kayak gitu kan? Panik dong si A. Terus si ibu-ibunya tuh bilang kayak gini, pergi kamu dari sini. Dia bilang kayak gitu, pergi kamu dari sini. Mungguhnya mah
maksudnya suruh si A ini pergi dari kontrakan kayak gitu. Nggak tahu ini adalah hal apa, pokoknya atau firasat apa dan lain-lain nggak tahu. Pergi dari kontrakan ini kayak gitu. Nah pas udah kayak gitu si A bangun dong dari mimpinya. Dia panik. Paniknya kenapa? Dia mikir gini, aduh pertanda apa nih? Kok ada orang yang nyuruh aku suruh pergi, dia bilang gitu, dari kontrakan. Bingung dong si A, kayak ini aneh banget gitu, kayak tiba-tiba masuk bilang mau silaturahmi tapi kok malah ngobrak-abrik baju dan disuruh pergi gitu. Jadi kan kayak ambigu dan yang lain-lain gitu. Dia masih berpikir keras di sana. Sebenarnya ada apa sih ini gitu? Apa yang terjadi sih sebenarnya? Oke, setelah kejadian tersebut ada momen juga di mana si A ini lagi tidur. Pas lagi tidur ada momen, biasanya nih kita kan kalau misalkan tidur main HP, main HP, otomatis HP-nya ditaruh dong di samping badan kita atau di samping kasur kita kayak gitu kan. Oke, ditaruh di situ otomatis. Biasanya gitu kan. Terus pas si A bangun, tiba-tiba itu HP ada di atas meja belajar. Siapa coba yang mindahin? Padahal posisinya di kontrakan tersebut posisinya sendiri. Tuh, si A bingung, hah? Ini kenapa gitu? Dia lupa atau kayak gimana? Tapi biasanya kalau misalnya emang dia tidur itu HP itu ya selalu ada di sampingnya, nggak bakal pindah sendiri yang lain-lain kayak gitu kan. Bayangin, makhluknya sampai mindahin barang kayak, wah astagfirullah, aduh sampai mau ngomong kasar, wah kayak ini kayak anjir banget, kayak wah astagfirullah banget gitu kan. Nah takut banget kan, kayak ini kenapa? Dia masih positive thinking. Si A ini selalu bener-bener kayak positive thinking banget, padahal kayak udah ada kejadian ini karena mungkin posisi dia itu biar nggak takut, udahlah biarin positive thinking aja, karena mungkin pas aku sebelum tidur aku taruh di atas meja belajar kok kayak gitu kan. Oke, terus tapi kayaknya nggak mungkin, biasanya kan ada di samping gitu. Dia firasat gitu kayak, harus telepon teman. Dia telepon teman kayak, halo, info dong kosan kayak gitu kan. Kosan mau berapapun, ayo di mana gitu, yang terdekat dari kampus atau apa, pokoknya mau berapapun ada kosan nih kayak gitu. Aku mau pindah dari kosan ini kayak gitu. Oh iya, ternyata ada di tempat apalah kita sebut aja di tempat B gitu misalnya, nama tempatnya tempat B kayak gitu kan. Nah dia udah dapet kan dari temennya gitu. Sebelum dia mau pergi ke kosan yang barunya, dia itu lapar. Si A itu lapar, teman Dewi. Dia itu lapar, terus dia mau ke dapur masak nasi kan, kayak ya udahlah sembari nanti mau pindah, sembari nanti packing makan dulu, lapar, masak nasi gitu. Oke, masak nasi. Di dapur tersebut ada colokan, dimana colokan tersebut itu dalam banget. Colokan itu kayak dalam banget tak gitu. Yang mana kalau misalnya emang mau dicabut, itu tuh harus pakai kayak tenaga effort, harus kayak tak gitu, biar dia tuh kecabut gitu. Tapi pas si A lagi mau masak, colokannya jatuh dan coplok. Bayangin. Seharusnya kan itu harus se-effort itu kan, se-effort itu. Nah, pas udah harus effort itu, otomatis dia barusan coplok. Kalau ini nggak ada orang, nggak ada siapapun, dia coplok sendiri. Padahal posisinya harus keras nyabutnya. Panik banget dong. Maksudnya Dewi sendiri kalau misalnya emang yang ngerasain itu ting bating, jangan sampai itu kayak udah nangis dan ayo lo harus beneran pindah banget gitu. Bahkan Dewi mikirnya apa coba? Si ibu-ibu tadi yang nyuruh dia pergi itu tuh udah sebagai tanda-tanda lo itu harus pindah dari kontrakan tersebut gitu tuh. Kayak oh ya udah, terus si A dari kejadian yang jatuh ini, colokannya coplok ini, dia langsung panik kayak wah anjir gitu, kayak ini nggak bener banget, kayak ini kontrakan parah banget sih ini, kayak udah energinya udah mulai besar banget, kayak astagfirullah banget. Nah dari situ dia langsung nggak jadi makan, dia nggak jadi makan, dia ngelupain makannya, dia ngelupain laparnya kayak gitu kan. Kayak ya udahlah aku langsung, kata dia aku tuh si A langsung ngemas-ngemasin baju. Pas udah ngemas-ngemasin baju, dia langsung berangkat kayak gitu kan, kayak udah nggak mikirin kalau misalkan lapar atau enggak. Yang penting gimana caranya gue si A itu temen Dewi harus pindah dulu dari kontrakan ini karena parah banget. Oke, terus selanjutnya, nah si A ini dia udah mulai pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Oke, terus ada momen juga dimana sebelum si A ini pindah dari kontrakan, kan biasanya teman-teman si A yang lain-lain kayak gitu kan kerja kelompok kan, di kontrakannya dia juga kerja kelompok atau hanya sekedar main kayak gitu. Ada dimana dia itu lapar, terus tuh teman-temannya si A ini lapar. Nah di pertigaan itu ada ibu-ibu, mereka itu, si ibu tersebut itu jual makanan. Nah pas jual makanan, oke, mereka beli di situ. Terus ibu-ibu tersebut bilang kayak gini,
coba deh lihat anak-anak itu gitu, misalnya anak-anak kontrakan di sana, kok mereka betah ya kontrak di sana kayak gitu. Dia selalu bilang kayak gitu, kayak biasanya kalau misalnya ada orang yang kontrak di sana itu tuh hanya sekedar 1 bulan, 2 bulan kayak gitu, dan mereka nanti bakal pindah lagi. Nah, berarti pengalaman kayak gitu apa coba? Pengalaman kayak gitu tuh bukan hanya maksudnya bukan hanya kejadian di 1 orang, udah sering. Pokoknya orang yang kontrak di sana pasti digangguin gitu, karena udah ada beberapa momen dimana orang-orang tersebut pindah-pindah kayak gitu kan. Nah, dari situ si A ini bingung kayak, hah, emang iya 1 bulan 2 bulan kata gitu. Gue cuma kayak sampai 1 tahun kayak gitu kan, kayak 1 tahun lebih bahkan dia bilang. Dan sebetah itu, berarti keren banget gak sih? Maksudnya temen gue, maksudnya temen Dewi, si A ini kayak 1 tahun bisa menjalani hiruk pikuknya kontrakan yang kayak begitu. Lo bayangin, kayak menurut kalian gimana? Nah guys, itu dia cerita CMT, cerita mistis teman dari Dewi. Menurut kalian kayak gimana? Coba komen-komen aja di bawah. Dan kalian nih warga Jogja, tahu nggak nih kira-kira kontrakan mana sih yang dimaksud? Nah, di sini kita nggak ada nyebut merek, nggak ada nyebut apapun. Nah, Dewi sih cuma berharap nih ya, maksudnya orang siapapun itu yang emang lagi nempatin kontrakannya si A temen Dewi yang tadi, semoga mereka tidak diganggu gitu, kayak stop ganggu-ganggu kayak gitu, karena itu nggak enak banget, bikin takut, bikin trauma dan yang lain-lain kayak gitu. Gila, parah banget nggak cerita mistisnya? Kalau misalnya Dewi yang ngalamin itu, Dewi sih udah langsung pindah ya, maksudnya temen si Dewi ini nih, si A ini nih kayak, lo udah dikasih tanda-tanda ini, udah dikasih ini, tapi nggak pindah-pindah gitu tuh. Giliran dia udah sampai energi kekuatan banget, udah sampai ngeplokin kayak gitu, dia baru pindah. Disitu baru kayak, oh iya ya ternyata pindah gitu. Nah udah, terus pas ditanyain lagi gimana di kontrakan atau di kosannya sekarang yang baru gitu, terus dia bilang, oh aman, nggak kayak yang kemarin-kemarin gitu. Nah itu jadi pinter-pinter lah kalian untuk memilih yang namanya kos atau kontrakan atau yang lain-lain kayak gitu. Baca doa terus, minta pertolongan, selalu hubungin orang tua dan lain-lain. Kalau misalkan emang sekiranya udah ada tanda-tanda nggak enak nih gitu, bikin hati nggak tenang atau gimana-gimana, itu langsung pindah aja atau diomongin sebenarnya kenapa sih kontrakan ini kayak gitu. Oke, itu aja cerita CMT, cerita mistis teman dari Dewi. Kalian boleh banget kalau misalnya ada cerita mistis yang mencekam, yang wah ini kayaknya ceritanya parah banget, itu boleh banget diceritain di Instagram Dewi, boleh DM yaitu di DewiLali20, atau boleh juga yang emang udah kenal sama Dewi, WA Dewi boleh banget, atau enggak DM di TikTok. Bukan DM sih namanya, kalau misalkan di TikTok mah chat aja di TikTok atas nama Spill by Lali, oke? Oke, nah selain cerita CMT, kalian mau Dewi ngapain aja di YouTube ini? Nge-vlog boleh, atau apapun boleh, pokoknya di komen-komen aja ya. Pokoknya untuk kalian semua, sehat terus, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dadah, sampai ketemu lagi di cerita CMT selanjutnya.